Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rifatul Anaria dengan NIM 2241104002021 dari kelas 4 PIA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membuat video tentang mereview sedikit cerita tentang film Ron Kalk Story dan teori pembelajaran apa saja yang digunakan Tuan Ron Kalk Story. Watak utama dalam cerita ini adalah Ron Kalk, seorang guru yang sangat inovatif, kreatif, dan bersemangat. Dia adalah seorang guru yang sangat menginspirasikan pelajar-pelajarnya. Ron Kalk atau Tuan Kalk menjadi guru di Southern Elementary School di Aurora, North California pada tahun 1945. Tuan Kalk menjadi guru di sana selama 4 tahun dan menjadikan sekolah tersebut sebagai salah satu sekolah dengan nilai kelulusan pemeriksaan yang memuaskan. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpindah ke luar bandara. Sebenarnya, keluarga dan guru-guru di sekolah tersebut tidak menginginkan perpindahan Tuan Kalk. Ketika Tuan Kalk masuk ke kelas untuk pertama kalinya, beliau melihat keadaan yang begitu tidak terkontrol. Mereka bersikap acuh terhadap guru mereka dan tidak menghargai guru mereka. Tuan Kalk mencoba untuk menyesuaikan dirinya dengan suasana dan para pelajarnya yang mendapat label kelas yang tidak diinginkan. Dia mencoba menerapkan beberapa peraturan dalam kelasnya, dan peraturan yang pertama kali dibuatnya adalah menjadikan kelas tersebut sebagai sebuah keluarga. Tuan Kalk sangat menekankan peranan mereka sebagai sebuah keluarga yang harus saling membantu, menghargai, dan menyayangi. Ketika awal pengajaran beliau, Tuan Kalk mengalami berbagai macam masalah yang kebanyakan didatangkan oleh para pelajarnya sendiri. Mulai dari perilaku mereka yang tidak menghargai teman maupun guru mereka sendiri, berkelahi, dan kenakalan-kenakalan lain. Perilaku mereka telah membuat Tuan Kalk hilang sabar sehingga beliau menebakkan meja seorang pelajarnya yang bernama Semika. Peristiwa tersebut telah membuat Tuan Kalk berasa menyesal dan putus asa. Ketika menghadapi keadaan yang sangat menyulitkan dan tidak mendapatkan perhatian dan rasa hormat dari para pelajarnya, Tuan Kalk berasa putus asa dan berniat untuk berhenti mengajar di Inner Harlem Elementary School. Namun terdapat seorang rekan Tuan Kalk yang bernama Maurits. Dia adalah seorang wanita yang dikagumi. Maurits memberinya semangat agar tetap berjuang dan membuktikan bahwa dirinya mampu untuk mengubah sikap pelajar-pelajarnya. Berkat dorongan itu, akhirnya Tuan Kalk membatalkan niatnya untuk menyerah dan kembali mengajar di kelasnya di keesokan harinya. Tuan Kalk adalah seorang guru yang dapat melihat potensi-potensi kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh pelajar-pelajarnya dengan baik. Bahkan kini beliau dapat membuat pelajar-pelajarnya mulai untuk menyukai beliau. Tuan Kalk bekerja keras untuk membuat pelajar-pelajarnya dapat belajar dengan baik. Dia meluangkan waktunya untuk memberikan kelas tambahan kepada pelajarnya secara individu dan percuma. Bahkan sehingga dia tidak menghiraukan keadaan kesehatannya. Ketika masa tinggal beberapa minggu sebelum pemeriksaan besar dilakukan, berbagai macam usaha dan kerja keras telah dilakukan Tuan Kalk. Pikirannya semakin mendapatkan tekanan hebat dan tenaganya berkurang, hingga membuat badannya dalam keadaan yang kurang sehat. Ketika beliau terpaksa dirawat di rumah sakit, beliau masih bertekad untuk mengajar sehingga beliau jatuh pingsan ketika mengajar di hadapan kelas. Ketika seorang guru dirawat di hospital, sudah tentu proses pembelajaran di kelasnya pun akan terhenti. Namun tidak dengan kelas Tuan Kalk. Dia tetap mengajar pelajar-pelajarnya dengan menggunakan rekaman video dari rumah sakit. Dibantu oleh Maurits, Tuan Kalk membuat video pengajaran untuk digunakan kepada pelajar-pelajarnya di dalam kelas. Sungguh seorang guru yang luar biasa. Seminggu sebelum pemeriksaan, Tuan Kalk sudah masuk kembali ke kelasnya. Beliau hanya sekadar mengulang dan memberikan penguatan-penguatan kepada pelajar-pelajarnya. Kelas Tuan Kalk kini menjadi sebuah kelas yang sangat berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Rasa kekeluargaan yang terbina kini menjadi semakin erat. Ketika keputusan pemeriksaan awal telah diperoleh, pada hari itu Tuan Kalk telah mengundang orang tua dari pelajar untuk menyaksikan pengumuman keputusan dari putra-putri mereka. Di tengah-tengah
itu tuner tiba-tiba masuk dan memberikan sijil keputusan. Di antara isi daripada keputusan tersebut adalah nilai dari salah satu pelajarnya mendapatkan nilai yang tertinggi dalam pemeriksaan. Bahkan keputusan rata-rata kelas itu adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan keputusan rata-rata dari kelas yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Senika sebagai wakil dari rekan-rekannya mengatakan, "Tuan Clark, terima kasih karena selalu berada di sisi kami. Encik telah memberikan kami inspirasi. Tuan Clark bukan sekedar guru dalam pengertian tradisional. Ia memandang profesinya sebagai sebuah panggilan hidup." Pada akhirnya, siswa-siswa Tuan Clark melanjutkan ke beberapa sekolah-sekolah lanjutan terbaik di kota New York. Mungkin itu beberapa cerita singkat dari film Ron Clark Story. Dan sekarang adalah teori belajar apa saja yang digunakan oleh Tuan Clark dalam pembelajarannya. Yang pertama ada teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya, di mana teori ini terlihat karena Tuan Clark sangat mementingkan proses belajar murid-muridnya, di mana ia seringkali mengajak muridnya yang memiliki nilai B untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Ia juga selalu memberikan motivasi dan apresiasi saat muridnya mencapai sesuatu yang baru. Tuan Clark percaya bahwa hasil adalah kontribusi dari proses. Teori selanjutnya yaitu ada teori humanistik, teori yang memperlihatkan manusia secara total, di mana Tuan Clark sangat memperlihatkan empatinya. Ia melakukan pendekatan secara individual dengan mengunjungi rumah murid-muridnya. Tuan Clark mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi murid-muridnya dan kerap kali ikut bermain bersama muridnya. Ia juga sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda dan bekerjasama dengan para orang-orang tua. Tuan Clark tidak segan untuk melakukan pendekatan individual dengan setiap muridnya, dengan mendatangi rumah mereka untuk mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh muridnya hingga membantu mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut agar mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu, Tuan Clark juga tidak memaksakan muridnya untuk unggul di semua mata pelajaran. Tuan Clark mencoba mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan bidang yang mereka sukai, sehingga pada ujian akhir mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Teori selanjutnya adalah teori behavioristik. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Menurut behaviorisme, perilaku manusia dapat diprediksi dan dapat dikondisikan tanpa melibatkan kesadaran atau proses mental atau proses berpikir. Dalam film tersebut, pada pertama, Tuan Clark membuat rules, yaitu we are family. Terus kemudian we respect to each other. Yang ketiga, we'll form the exit class. Jika ada yang melanggar rules tersebut, namanya akan ditulis pada sebuah papan. Hal ini akan membuat para murid terpacu untuk tidak melanggar rules tersebut. Kemudian teori yang selanjutnya itu teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pemberikannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Individu membangun makna mereka sendiri, di mana pada film tersebut Tuan Clark pernah memberi suatu tugas untuk membuat jurnal tentang Dream and Aspiration. Tuan Clark mengajak muridnya untuk berpartisipasi aktif. Ia pernah bersedia untuk meminum susu coklat setiap menit untuk menarik perhatian siswa dan memberikan tugas kepada muridnya yang malas untuk menghitung waktunya. Ia juga menggabungkan materi pembelajaran dengan musik, permainan kartu, audiovisual, dan lain sebagainya. Dengan cara-cara unik tersebut, Tuan Clark dapat memfasilitasi gaya belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Mungkin hanya itu beberapa teori yang digunakan oleh Tuan Clark yang pada kelasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.